Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo kita selalu bersyukur kepada Allah. Sebab betapa banyak nikmat lan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita saged beraktivitas setiap hari dengan baik. Tidak kurang sedikit pun dari nikmat yang telah kita terima. Orang lain banyak yang tidak seberuntung kita. Kadang-kadang tidak sempat bisa datang ke masjid untuk jamaah karena ada kebutuhan yang harus dilakukan. Sepagi ini itu sudah berangkat. Kita loh diberikan kenikmatan, masih bisa datang ke masjid, bisa sholat jamaah, ya, bisa ngaji. Ketika nikmat yang diberikan oleh Allah ini kita gunakan untuk yang baik, yang memberi nikmat Allah itu senang sekali dan selalu berjanji untuk menambah terus. Di dalam ayatnya ini Allah ayatnya la azidannakum, ada lam takkid dan ada nun taukid. La itu la azidannakum, pasti saya, nunnya itu betul-betul akan menambah. Sudah ada pasti ditambahi betul-betul, sungguh pasti saya akan menambah nikmat yang lebih banyak lagi. Itu janjinya Allah dan itu pasti benar, tidak mungkin salah. Karena Allah senang ketika nikmat itu digunakan untuk yang baik. Allah berjanji nambahi terus nikmat itu yang lebih banyak. Ya. Tetapi ketika kita tidak menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, Allah tidak nambah. Ya, jatah kita itu yang kita terima, tidak ada tambahan yang lain. Dan justru Allah ngancam kita, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku teramat sangat pedih. Karena itulah ma'asyiral muslimin, Imam Ghazali itu mengatakan syukur yang terbaik, syukur yang paling baik itu adalah yang menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Sekecil apapun nikmatnya kita wujudkan untuk melakukan sesuatu yang baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita teruskan kajian kita yang kemarin tentang mengurangi takaran dan timbangan yang itu selalu merugikan orang lain, dan perbuatan yang merugikan orang lain ini akan menyebabkan seseorang itu matinya itu sulit, mati yang jelek. Semakin banyak kezolimannya kepada orang lain ini akan semakin menyulitkan orang itu untuk bisa wafat itu dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu kalau tidak kita hentikan, kalau kita terus seperti itu, kita akan mengorbankan akhirat kita, jelas ya. Hanya untuk mendapatkan sedikit dari yang kita inginkan, tapi akhiratnya dikorbankan. Allah di dalam Al-Quran itu sudah bersabda, ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang terjadi kepada kalian itu tidak
terlepas dari ulah perbuatan kita, dari perbuatan kita. Jadi berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Ya. Karena itu kemarin di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar, ya, Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim. Kata Nabi, ya ma'syaral muhajirin, hei wong-wong muhajirin, wahai sahabat-sahabat muhajirin, khamsu khisal, ada 5 hal, ada 5 perkara. Idza talaitum bihinna, ketika kalian diuji oleh Allah dengan 5 hal itu. Wa a'udzubillah an tudrikuhunna, dan saya minta perlindungan kepada Allah agar itu tidak terjadi kepada kalian. Saking bahayanya, saking bahayanya ini, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Apa 5 hal itu? Yang pertama, lam tadharil fahisyah, tidak nampak perzinaan. Ya. Ketika perzinaan itu sudah nampak, sudah jelas, terang-terangan, welo, cetok, jadi wis gak ono tebing aling-aling. Orang melakukan perbuatan itu sudah tidak ada rasa malu, sudah melakukannya dengan terang-terangan. Gak izin gitu loh ya. Kalau dulu itu ngapunten, wong lanang melaku ambek wong wedok sing duduk bojone ae izin gitu loh. Ndak mau gitu loh ya. Berdua dengan orang yang bukan muhrimnya itu ndak mau karena malu. Sekarang ini bukan malu lagi, bahkan ada yang bangga itu loh ya. Melakukan itu dengan bangga. Wis gak izin, gak duwe izin orang melakukan itu. Sampai kadang-kadang ya itu jadi melakukan perzinaan itu kadang-kadang sudah tidak malu diceritakan itu ya. Jadi kadang-kadang penampilan orang-orang yang seperti itu jelas-jelas gitu loh. Wis gak ada izin-izinan, dipajang gitu loh ya. Jadi ketika perzinaan itu sudah jelas, fi qaumin, di dalam satu kaum, ya. Faya'linu biha, kemudian mereka melaknat, ya, menjelekkan, ya. Illa fasyafihi mutta'un wal auja allati lam takun madhat fi aslafihim, maka akan menyebar penyakit taun, penyakit yang menular, ya. Dan penyakit-penyakit al-auja allati lam takun madhat fi aslafihim, yang penyakit itu tidak pernah ada sebelumnya. Ada varian baru yang terjadi, ada penyakit yang baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dulu tidak pernah ada penyakit seperti itu. Kemudian muncul penyakit-penyakit aneh seperti itu ketika perzinaan itu sudah merajalela, sudah terang-terangan dilakukan. Orang tidak malu-malu lagi untuk melakukan itu. Maka taun itu akan dikirimkan oleh Allah kepada manusia, dan penyakit-penyakit yang dulu belum ada akan didatangkan oleh Allah. Allati lam takun madhat alladzina madzaw, yang telah lalu, ya, yang telah lalu, tidak ada itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, walam yangkusul mikyal walam yangkusul kail wal mizan, dan mereka tidak mengurangi takaran dan timbangan. Kalau mereka sudah melakukan kecurangan di dalam jual beli, mengurangi takaran dan timbangan, ya. Illa akhadhu bisinin, kecuali mereka akan diuji oleh Allah dengan paceklik sepanjang tahun. Jadi Allah akan menghilangkan keberkahan hidup. Harta itu sudah hilang keberkahannya. Jadi akan terjadi paceklik, kekurangan sekian lama. Wahiyal amul muqhitu, yaitu tahun-tahun yang
yang tahun-tahun yang kegagalan ya, seperti krisis ya, gagal panen ya, usaha itu hancur ya. Jadi Allah akan memberikan krisis kepada mereka. Alladzi la tambutul ardu fihi syai'an, yang mana tiba-tiba bumi itu sudah tidak menyuburkan lagi. Ditanduri itu wis gak subur meneh. Usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang sing usaha pertambakan iwak iku wis gak koyok biyen. Gak iso menghasilkan. Ono ae napa penyakit-penyakitnya itu sehingga tidak bisa tumbuh dengan baik. Kalau dulu itu orang-orang yang usaha tambak nyenengno, hasilnya itu melimpah. Tapi pada saatnya ya ketika mereka itu mengurangi takaran dan timbangan di dalam usahanya itu merugikan orang, iki gak tambah enakno. Justru Allah akan memberikan kesulitan di dalam kehidupan mereka. Usaha-usaha itu sulit ya. Sing tani nandur itu cukule gak iso subur ya. Sing usaha yang lain ada saja penyakit-penyakit yang menyerang sehingga tidak menghasilkan ya. Waqa'a maturun aula wa syiddatul mu'nah. Baik terjadi turun hujan atau tidak, walaupun hujan turun tapi tetap gak bisa subur ya. Subhanallah, dan itu Gusti Allah yang mentakdirkan itu. Jadi walaupun tidak kekurangan air tapi gak iso api, tanaman itu ndak bisa baik ya. Aula atau tidak wasiddatul mu'na, dan semakin beratnya beban kehidupan. Mikir urip niku lho, mikir sing dipangan niku kangelan. Jadi semakin berat karena tanggungan itu semakin besar, sementara yang dihasilkan itu tidak semakin besar, tidak semakin banyak ya. Sehingga kemampuan untuk membeli kebutuhan itu menurun ya. Kati tuku apa-apa kangelan, wong pancene usahanya itu tidak barokah ya. Tidak bisa baik, tidak bisa lancar ya. Wajurus sultan, dan pemerintahan yang jelek ya, zalim ya. Jadi itu akan diberikan oleh Allah. Yang memberikan itu ya hanya Allah ya. Jadi ketika seseorang itu yang dilakukan itu merugikan orang, usahanya itu mendolimi orang, maka Allah akan memberikan kesulitan kepada mereka di dalam usahanya. Apapun yang dilakukan, baik pertanian atau yang lain ya. Dan akan menambah beban kehidupan yang lebih berat lagi karena usahanya itu tidak menghasilkan. Ditambah lagi dengan pemerintahan yang yang jelek ya, yang zalim. Jadi banyak di antara pejabat-pejabatnya yang korupsi. Wis gak mikir no rakyat, sing dilakoni itu hanya untuk kepentingan dirinya. Sing penting awake dhewe ku seneng, sing penting awake dhewe niki oleh akeh ya. Bah rakyat gak napa, gak duwe, gak peduli. Wis bah rakyat itu gak iso mangan, gak mikir ya. Jadi itu yang akan terjadi nanti itu ya, ketika banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh orang itu merugikan orang lain ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Kanjeng Nabi, walam yamna'u zakata amwalihim. Ketika mereka itu menahan zakat mereka, tidak mau mengeluarkan zakat padahal sudah berkewajiban ya. Sing wis sugih-sugih gak gelem ngetokno zakat. Mereka menolak, mereka menahan zakat yang mestinya harus mereka keluarkan, tapi tidak dikeluarkan. Sebab wis kedunyan nggih, kate ngetokno niku eman sing ditokno sakmono kae gitu ya. Akhirnya tidak mau mengeluarkan. Padahal kalau orang-orang yang kaya itu mau mengeluarkan zakat mereka, ini akan berdampak besar, akan meringankan beban orang yang tidak mampu ya. Bayangkan kalau zaman dulu, zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, zaman keemasan Islam, subhanallah, orang-orang itu makmur sebab dari zakat saja ini sudah bisa meringankan ya, bisa memakmurkan mereka.
Ya, tetapi ketika orang-orang yang kaya itu menahan zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakat, illa mana'ul qatra minas sama, maka Allah akan menahan turunnya hujan dari langit. Hujan itu akan ditahan oleh Allah ketika orang itu tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi hujan ditahan oleh Allah. Coba bayangkan kalau umpama Allah tidak menurunkan hujan itu loh ya, 6 bulan. Bagaimana panasnya, bagaimana usaha-usaha pertanian, bagaimana orang-orang di daerah-daerah yang minus air, kehidupan mereka seperti apa. Apalagi ketika tidak 6 bulan, semakin panjang lagi. Sampai 10 bulan gak turun hujan, coba bagaimana kehidupan manusia, bagi kehidupan makhluk hidup. Soro, apa yang bisa dilakukan pada saat tidak ada hujan? Tanah itu tidak bisa ditanami. Jangankan untuk usaha seperti itu, untuk yang diminum itu loh kadang-kadang masih disuplai dari daerah lain. Coba bayangkan. Dan bagaimana itu kalau 1 tahun? Allah ketika itu menghendaki, jangankan 1 tahun sampai 2 tahun pun ya, kalau Allah itu menghendaki, karena yang menurunkan hujan itu Allah, apa yang tidak bisa terjadi? Dan itu dampaknya karena banyak orang yang tidak mengeluarkan zakat. Akhirnya Allah itu tidak menurunkan rahmatnya, tidak menurunkan hujan ya. Walau lal bawaim, andai tidak karena binatang-binatang yang tidak berdosa. Karena ayam ya, yang tidak pernah berdosa, karena kambing, karena sapi, karena kucing, yang mereka itu loh tidak pernah berdosa kepada Allah. Gusti Allah itu sih sayang kepada binatang-binatang itu yang tidak berdosa itu. Andai bukan karena kasih sayang Allah kepada binatang-binatang itu, lam yumtiru, mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berarti hujan yang ada sekarang ini karena Allah rahmat, Allah sayang kepada kucing, Allah sayang kepada kambing, Allah sayang kepada sapi, Allah sayang kepada burung ya. Allah sayang kepada binatang-binatang yang tidak pernah berdosa. Mereka itu selalu bertasbih kepada Allah. Tidak ada binatang yang tidak bertasbih itu ya. Apa yang ada di langit dan yang di bumi itu yusabbihu lahu, selalu bertasbih kepada Allah. Mereka adalah orang makhluk Allah yang terbaik. Lah karena kasih sayang Allah kepada binatang-binatang itulah Allah itu nurunno hujan itu loh ya. Tapi rek ndelok kelakuane menungso nggih. Kalau melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya sing gak gelem zakat, Gusti Allah itu gak gelem nurunno udan itu gak gelem. Jadi apa yang terjadi ini ya karena manusia itu loh ya. Dan kita harus berterima kasih kepada makhluk-makhluk Allah yang lain selain manusia, karena merekalah Allah itu masih menurunkan hujan. Walam yanqudhu ahdallah wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim. Yang keempat, apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Allah yang keempat? Walam yanqudhu ahdallah, dan ketika mereka merusak janji-janji Allah, melanggar aturan-aturan Allah. Wis aturane Gusti Allah itu dilanggar. Mereka apa yang menjadi kewajibannya itu tidak dilakukan. Wa ahda rasulihi, dan janji rasul-rasulnya, apa yang diperintahkan oleh nabi kita tidak kita indahkan, tidak kita lakukan ya. Perintahe Gusti Allah gadik reken, perintahe Kanjeng Nabi gadik reken ya. Wis pokoke wis ndablek, wis pokoke ngawur ya. Menungso sak karepe dhewe, gak mikir ibadah ya. Illa sallallahu alaihim, kecuali Allah akan menguasakan kepada mereka aduwan min ghairihim, musuh dari selain mereka. Jadi ketika orang Islam itu tidak mau melakukan apa yang menjadi janji-janji Allah, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, perintah-perintah Allah tidak dilakukan, perintah-perintah Nabi tidak dilakukan, maka umat Islam itu lemah ya.
tidak punya kekuatan, mereka akan dikuasai oleh golongan lain selain Islam. Jadi ada rasa takut, mereka itu dikuasai dalam hal kekuatan, dalam hal ekonomi, dalam hal yang lain. Jadi mereka dikuasai oleh orang-orang selain Islam, oleh musuh mereka. Fa'akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Ketika mereka sudah dikuasai, dikekang, maka mereka mengambil apa yang ada di antara mereka, di antara kaum muslimin, ya hak-hak mereka itu akan diambil, wong mereka sudah dikuasai. Umat Islam sudah dikuasai, mereka akan mengambil, menguasai dalam hal ekonomi. Semakin tidak berdaya, mereka menjadi semakin kuat. Musuh-musuh kita, musuh-musuh orang Islam, orang-orang yang selain Islam itu akan semakin kuat. Perannya akan semakin kuat, ya, ekonominya akan semakin kuat, mungkin kekuatannya itu loh ya akan semakin kuat, sehingga mereka akan menguasai. Umat Islam tidak memiliki keberdayaan, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ya umat Islam itu sudah tidak melakukan apa yang menjadi perintah Allah dan perintah nabinya. Wis gak ngereken datang kewajiban, gak ngereken datang apa yang menjadi kewajiban mereka. Jadi mereka semakin tidak punya kekuatan gitu loh ya. Dan itu bagaimana kita lihat ya, banyak ya negara-negara Islam itu yang memang tidak memiliki kekuatan. Jadi ya kan kenapa? Sebab yang terjadi itu ya banyak di antara mereka itu yang wis gak ngereken datang perintahina Gusti Allah lan nabine. Ya ono sing apik, tapi kalau di jumlah itu masih lebih banyak yang tidak. Coba kita bayangkan sekarang sing gelem sholat. Kalau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, ini isya, ini masih boleh sholat di rumah itu loh, boleh masihan. Wis gak nak masjid, sholat nak omah boleh. Coba kalau Jumatan ya, berapa yang ada di masjid, berapa yang di luar itu loh ya. Masya Allah tetap banyak itu loh ya. Jadi itu menjadi ukuran kalau sholat Jumat itu, sebab harus berjamaah itu loh. Harus, tidak boleh sendiri. Kalau yang lain itu kan boleh sendiri. Itu yang keempat itu ya. Jadi Allah akan menghilangkan kekuatan umat Islam ketika mereka sudah tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah Allah dan perintah nabinya. Dan yang terakhir kata Nabi, walam yahkum a'immatuhum bi ghairi kitabillah wa takhayyaru fima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ketika pemimpin mereka wa malam yahkum lan ora ngukumi, tidak memutuskan sopo a'immatuhum, pemimpin mereka, hakim mereka, bi ghairi kitabillah, selain aturan dari Al-Qur'an, selain aturan dari kitabullah, wa yatakhayyaru fima anzalallah, dan memilih apa yang diturunkan oleh Allah, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan menjadikan kejelekan itu terjadi di antara mereka. Ini yang terakhir, yang keempat. Jadi kalau hakim itu sudah memutuskan sesuatu tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak sesuai dengan Al-Qur'an, tidak sesuai dengan hadis, yang diputuskan itu sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan nafsu mereka ya, hukuman yang diberikan itu enggak cocok gitu loh ya. Jadi hukuman itu sudah dipermainkan, hukuman itu sudah bisa dijual ya. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan itu bisa membeli hukum itu. Walaupun mestinya harus dihukum 20 tahun, itu cuma dijalani hanya beberapa bulan atau hanya 1 tahun. Kenapa? Sebab hukum sudah bisa diatur, hukum sudah bisa dibeli. Mereka sudah tidak menggunakan aturan-aturan hukum itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau itu sudah terjadi, Allah akan menjadikan kejelekan itu terjadi di antara mereka. Artinya ketidakamanan ya. Jadi terjadi perseteruan ya, gejolak di antara mereka itu akan terjadi ketika hukum itu sudah tidak ditegakkan ya.
ya bagaimana akan bisa tegak, bagaimana akan bisa makmur, akan bisa hidup dengan baik. Nah sementara hukum itu tidak bisa ditegakkan. Kalau orang yang tidak punya apa-apa, walaupun kesalahannya sedikit itu saja sudah sekian lama. Tetapi ketika orang yang punya uang banyak, ketika dia itu pejabat dan punya kesalahan besar, hukumannya itu tidak seimbang gitu loh ya. Coba kalau itu terjadi, kejelekan itu akan terjadi di mana-mana, di antara mereka. Ya. Jadi inilah hadirin 5 hal yang akan terjadi ketika seseorang itu melaksanakan apa yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis tersebut, dan diantaranya adalah ketika seseorang itu merugikan orang lain, mengurangi takaran timbangan dalam si bidang bisnis, dalam bidang usaha itu selalu merugikan orang lain, tidak menyenangkan, tidak menguntungkan orang lain, merugikan mereka. Ini tidak semakin baik kualitas kehidupan, tetapi akan semakin sulit, akan semakin berat, akan semakin susah ya. Jadi tidak semakin meringankan kepada mereka, tetapi Allah akan justru memberikan kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Hadirin, inilah kajian kita di pagi hari ini tentang 5 hal yang akan terjadi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Hadirin, seperti biasa mungkin ada kesempatan untuk sharing walaupun sebentar, barangkali ada yang ditanyakan, monggo.